Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa. Nah, jadi ketika kita akan membuat karya seni rupa, kita harus tahu konsep, oke? Jadi kita langsung saja ya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang konsep eksperimentasi dan eksplorasi dalam membuat karya seni rupa. Nah, sebelum saya menjelaskan, ada beberapa pertanyaan pemantik yang dapat dijadikan panduan saat kita memulai untuk melakukan eksperimen dalam berkarya. Oke, jadi kalau kita ingin memutuskan untuk membuat karya seni rupa, itu ada beberapa fase yang harus kita lalui dulu. Yang pertama di sini ada yang namanya fase penemuan. Fase penemuan di sini maksudnya pertanyaannya, benda atau bahan apakah ini, atau barang apa yang bisa dibuat untuk benda atau bahan ini. Jadi ketika kita akan membuat karya seni rupa, kita harus tahu dulu, kita harus menemukan bahan atau benda apa yang bisa kita jadikan untuk karya seni rupa. Yang kedua ada yang namanya fase eksplorasi. Jadi fase eksplorasi itu ketika kita sudah menemukan bahan atau benda, kita akan tanyakan lagi, dengan menggunakan bahan atau benda ini, apa saja yang bisa kita hasilkan. Itu ya fase kedua. Yang ketiga ada yang namanya fase ekspansi. Fase ekspansi ini meliputi pertanyaan, variasi barang apa saja yang bisa dihasilkan dengan bahan ini. Itu ketika kita masuk ke fase ekspansi. Selanjutnya ada fase manifestasi. Jadi pertanyaan pemantiknya, jenis barang seperti apa yang akan terlihat estetik jika dibuat menggunakan bahan ini. Jadi ketika kita masuk ke fase manifestasi, ketika kita sudah menemukan bahan atau barang yang akan kita jadikan karya seni rupa, kita harus tahu dulu apakah bahan atau benda ini akan terlihat estetik jika digunakan di dalam karya seni kita, seperti itu ya. Yang selanjutnya ada fase transisi. Jadi fase transisi ini kita akan lontarkan pertanyaan, jika bahan ini digabungkan dengan bahan lainnya, dapatkah menghasilkan barang apa? Jadi ketika misalkan kita punya suatu bahan untuk dijadikan karya seni rupa, kalau digabungkan dengan bahan atau barang lain, itu akan menghasilkan produk seperti apa. Nah, yang selanjutnya fase terakhir yaitu fase pencerahan. Jadi setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, akhirnya kita bisa memperoleh sesuatu yang paling menarik dan estetik jika dibuat dari bahan tersebut. Tidak hanya indah, namun juga berfungsi dengan baik dan dapat berguna bagi masyarakat luas. Jadi ketika kita akan memutuskan untuk membuat sebuah karya seni rupa, kita harus melalui 6 fase ini. Jadi kita harus menemukan bahan atau barang yang akan kita jadikan sebuah karya seni rupa, dan yang terakhir untuk fase terakhirnya, apakah bahan atau barang ini akan berguna ketika kita buat, dan apakah itu akan ada manfaatnya gitu untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi membuat karya seni rupa itu tidak hanya estetik, tidak hanya enak dipandang, tapi apakah ada nilai gunanya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan alat dan bahan dalam membuat karya seni rupa. Kalau tadi kita harus punya konsepnya dulu, yaitu melalui 6 fase yang tadi. Yang kedua yaitu tentang penggunaan alat dan bahan. Jadi ketika kita sudah menemukan alat dan bahan untuk kita jadikan sebuah karya seni rupa, kita harus tahu dulu penggunaannya seperti apa. Oke, yang pertama yaitu kita harus mengenal konsep. Jadi konsep di sini itu ada yang namanya regulasi. Maksudnya yaitu bagaimana hak siswa, dalam hal ini kelompok siswa, dijamin dan dipenuhi atau justru dihambat oleh peraturan yang berlaku di daerahnya. Adakah peraturan tertulis tidak berlaku? Faktor regulasi apakah yang membuat kegiatan belajar mengajar menjadi tidak setara dengan sekolah lain?
Jadi ketika kita akan membuat sebuah karya seni rupa, kita harus tahu regulasinya dulu, apakah memenuhi syarat di situ, apakah kita akan membuat karya seni rupa itu tidak berlaku di daerahnya atau seperti apa. Jadi kita harus tahu regulasinya seperti apa. Nah, yang kedua, kita harus tahu akses. Jadi akses di sini bagaimana kemampuan atau ketidakmampuan siswa dalam mengakses dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk menjadi siswa yang produktif. Beberapa hal mendasar di atas dapat dijadikan bahan pemantik diskusi oleh guru untuk membuka pola pikir siswa sehingga mereka dapat mengetahui yang ada dan dapat melihat berbagai keunggulan yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai potensi dan kekuatan. Berbagai penjelasan tentang bahan, teknik, dan keterampilan lain yang terdapat di unit sebelumnya itu dapat dimanfaatkan oleh siswa di unit pembelajaran ini. Jadi ketika kita untuk membuat karya seni rupa, yang pertama tadi kita harus melewati 6 fase. Terus yang setelah kita melewati 6 fase, kita harus tahu regulasi dan akses untuk penggunaan alat dan bahan membuat karya seni rupa tersebut. Jadi seperti halnya yang saya bilang tadi, untuk membuat karya seni rupa itu kita tidak hanya membuat sesuatu yang bernilai estetik, tetapi kita harus tahu juga atau harus ada manfaatnya karya seni yang kita buat tersebut. Oke. Yang selanjutnya itu ada wacana setara. Nah, wacana setara ini maksudnya untuk menghargai kelebihan dan yang dimiliki, itu siswa perlu diajak untuk mengalami perbedaan itu sendiri, sehingga akhirnya dapat menilai bahwa hal itu tidak selalu objektif dan dapat menentukan penilaian masing-masing. Demikian juga siswa diajak untuk tidak selalu melihat hambatan karena sesuatu yang tidak dimiliki dan menjadi kesempatan untuk menghargai dan memberi arti lebih kepada apa yang dimiliki. Nah, maksudnya wacana setara ini, ketika kita sudah membuat sebuah karya seni rupa yang estetik dan yang memiliki nilai guna, kita harus bisa mengembangkannya dengan cara mempresentasikan atau kenapa kita harus mempresentasikan karya seni rupa tersebut? Jadi kita bisa tahu nilai apakah karya seni rupa yang kita buat itu mempunyai nilai yang berarti di dalam masyarakat, sehingga kita dapat menentukan penilaian. Jadi orang itu dapat menentukan penilaian karya seni rupa itu seperti apa, apakah positif atau negatif, sehingga nilai gunanya itu berguna atau tidak berguna di dalam masyarakat, seperti itu. Oke. Terima kasih, itu materi hari ini. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan masuk ke part 2 ya. Jadi masih tentang eksplorasi dan eksperimentasi karya seni rupa. Oke, see you next another part. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.